Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu pada perkuliahan Matematika Sekolah Menengah Pertama. Dan untuk video kali ini akan membahas mengenai cara menentukan fungsi kuadrat dari informasi-informasi yang diberikan. Dan untuk menentukan suatu fungsi kuadrat, diperlukan beberapa informasi yang mendukung. Yang diantaranya, yang pertama di sini diperlukan informasi adanya beberapa titik koordinat yang dilalui oleh fungsi kuadrat tersebut. Kemudian yang kedua, diperlukan informasi tentang titik potong fungsi kuadrat tersebut di sumbu X. Kemudian yang ketiga, diperlukan informasi tentang titik potong fungsi kuadrat tersebut di sumbu Y. Dan yang terakhir, diperlukan informasi tentang titik puncak dan sumbu simetri. Nah, jika dari salah satu atau beberapa dari hal ini diketahui atau diberikan dalam suatu soal, maka kalian bisa mencari atau menentukan fungsi kuadrat yang dimaksud. Dan langkah pertama untuk mendapatkan fungsi kuadrat tersebut adalah dengan memisalkan fungsi kuadrat tersebut dengan persamaan bentuk umum, di mana persamaan bentuk umum fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Kemudian berikut ini akan dijelaskan setiap langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menentukan fungsi kuadrat berdasarkan informasi-informasi yang diberikan. Yang pertama di sini, jika diketahui beberapa titik koordinat yang dilalui fungsi kuadrat tersebut, nah jika fungsi kuadrat tersebut melalui suatu koordinat, misalkan di sini koordinatnya adalah titik P, Q, maka diperoleh FP sama dengan Q. Jadi koordinat di X itu sama dengan P, kemudian koordinat Y-nya adalah Q. Untuk pemahaman lebih lanjut, di sini Ibu berikan contoh soal untuk aplikasi penerapannya. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik koordinat min 1, min 1, 0,4, dan 1,5. Di sini disajikan ada 3 titik koordinat yang dilalui oleh grafik fungsi kuadrat tersebut, dan yang ditanyakan adalah menentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui ketiga titik tersebut. Sehingga dari informasi tersebut kita bisa mensketsa grafik fungsi kuadratnya adalah sebagai berikut. Jadi tadi melalui min 1, min 1, kemudian melalui 0,4 dan melalui 1,5. Kalian bisa sketsa terlebih dahulu. Jadi sketsanya seperti ini. Untuk skalanya kalian bisa tentukan boleh 1 atau 2. Nah, alternatif penyelesaiannya adalah kita misalkan grafik fungsi kuadrat tersebut. Nah, kita misalkan fungsinya sebagai bentuk fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Jadi langkah pertama, misalkan fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx plus c. Kemudian langkah berikutnya, kita substitusi masing-masing ketiga titik terhadap persamaan fungsi kuadrat. Kita mulai dari titik yang pertama. Karena melalui titik yang pertama adalah
min 1, min 1. Jadi kita substitusi ke persamaan. Berarti X-nya adalah min 1 dan Y-nya adalah min 1. Maka akan diperoleh nilai F min 1 sama dengan A kali X-nya min 1 ditambah C. Berarti di sini F min 1. F min 1-nya adalah min 1 ya. Jadi karena dia melalui min 1, min 1 berarti F min 1-nya adalah min 1. Ini dikuadratkan, ini menjadi A min B plus C. Nah, ini anggap merupakan persamaan pertama. Kemudian yang berikutnya, karena melalui titik 0,4, nah maka jadi X-nya adalah 0, Y-nya adalah 4. Berarti F0 sama dengan A kali 0 kuadrat, B kali 0 ditambah C, kemudian F0-nya adalah 4. Ini 0, ini 0, berarti C. Jadi kita peroleh C-nya sama dengan 4. Jadi kita peroleh C-nya sama dengan 4. Nah, kalau kita peroleh C-nya sama dengan 4, maka kita bisa lanjutkan ke persamaan tadi yang pertama. Jadi, bentar, Ibu tambah dulu. Jadi, titik yang ketiga melalui titik yang ketiga adalah 1,5, maka kita substitusikan berarti F1, X-nya diganti 1, plus C, kemudian F1-nya adalah 5, ini A plus B, C-nya tadi diketahui dapat 4, sehingga ini akan menjadi persamaan A plus B sama dengan 1, persamaan 2. Dan dari persamaan 1 tadi, persamaan 1 kita substitusi C-nya sama dengan 4 menjadi tadi min 1 sama dengan A min B plus C. A min B, C-nya kita ganti sama dengan 4, maka akan diperoleh persamaan A min B sama dengan min 5. Ini anggap persamaan 3. Kemudian dari persamaan 2 dan 3 boleh kita gunakan eliminasi atau substitusi. Kita gunakan misalkan eliminasi 2 dan 3. Jadi ini A plus B sama dengan 1. A min B sama dengan min 5. Kita tambahkan. Ini menjadi 2A sama dengan min 4. Sehingga diperoleh A-nya sama dengan min 2. Kemudian substitusi A sama dengan min 2 ke persamaan 2 misalkan. Kita ambil persamaan 2. Berarti A plus B sama dengan 1. A-nya min 2. Sehingga diperoleh B-nya sama dengan 3. Maka untuk fungsi kuadratnya kita peroleh fx sama dengan A. A-nya adalah min 2. Min 2x kuadrat plus bx. B-nya adalah 3. Berarti 3x ditambah C. C-nya adalah 4. Nah, ini adalah fungsi kuadrat yang dimaksud. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini
informasi yang berbeda jika diketahui titik potong fungsi tersebut dengan sumbu koordinat. Nah, di sini sumbu koordinatnya ada sumbu X dan sumbu Y. Jika fungsi kuadrat tersebut memotong sumbu X di dua titik, misalkan saja di P,0 dan Q,0, maka fungsi kuadrat tersebut dapat dituliskan menjadi Fx sama dengan A kali X min P dikali X min Q, di mana A ini merupakan koefisien dari X kuadrat. Kemudian jika fungsi kuadrat tersebut memotong sumbu Y di 0, R, maka akan diperoleh F0-nya sama dengan R. Kemudian dengan mensubstitusikan nilai 0 pada Fx, maka akan diperoleh F0. Nah, jadi 0-nya ini adalah X-nya. Akan diperoleh ini sama dengan C, sehingga R itu sama dengan C. Nah, sebagai contoh di sini, tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memiliki titik potong sumbu X pada titik koordinat min 2,0 dan 3,0 serta memotong sumbu Y pada koordinat 0,3. Nah, sekarang langkah pertama, ini kalau sketsanya seperti ini ya. Jadi dia memotong di sumbu X di min 2,0 dan di 3,0 serta memotong sumbu Y di 0,3. Sketsanya yang di sini. Kita bisa mengerjakan dulu dari sini. Jadi alternatif penyelesaiannya. Nah, di sini langkah pertama tetap kita misalkan fungsi kuadratnya adalah Fx sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C. Kemudian, karena memotong sumbu X di titik min 2,0 dan 3,0, maka bisa kita ubah fungsi kuadrat ini menjadi, maka akan menjadi Fx sama dengan A kali X min P. Jadi X min 2. Jadi X plus 2 dan X min Q. Q-nya adalah 3. Nah, jadi kita akan peroleh fungsinya menjadi A Fx sama dengan A kali X plus 2 dikali X min 3. Kemudian informasi berikutnya, dia memotong sumbu Y pada koordinat 0,3. Jadi, memotong sumbu Y di 0,3, maka diperoleh F0-nya sama dengan 3. Nah, tadi Fx-nya, tadi kan Fx-nya sama dengan AX plus 2 kali X min 3. Nah, jadi X-nya kita ganti 0. Kita ganti 0. Jadi F0 sama dengan A0 plus 2, 0 min 3. F0-nya adalah 3. Ini menjadi A kali 2 kali min 3. Ya. Sehingga kita dapat sederhanakan ini menjadi min 6A, sehingga A-nya sama dengan min 1/2. Nah, sehingga fungsi kuadratnya menjadi apa? Nah, fungsi kuadratnya tinggal substitusi di sini. Jadi Fx sama dengan A-nya adalah min setengah X plus 2 X min 3. Kemudian bisa disederhanakan menjadi bentuk ini kita dikalikan secara distributif, maka akan diperoleh hasil X kuadrat min X min 6. Kita sederhanakan akan menjadi bentuk
min setengah X kuadrat ditambah setengah X ditambah 3. Nah, inilah fungsi kuadrat yang dimaksud. Kemudian kita lanjutkan ke informasi yang ketiga. Nah, jika diketahui titik puncak dan sumbu simetri. Jika fungsi kuadrat tersebut memiliki titik puncak di S, T, maka diperoleh sumbu simetri fungsi kuadrat tersebut adalah garis X sama dengan S. Selanjutnya, jika diketahui fungsi kuadrat tersebut melalui suatu titik, misalkan titiknya adalah E, D, maka dengan menggunakan sifat simetri akan diperoleh titik koordinat yang lain yang merupakan hasil pencerminan koordinat titik tersebut terhadap garis X sama dengan S. Nah, ini merupakan garis simetrinya. Baiklah, supaya lebih paham, kita langsung ke contoh soal di sini. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memiliki titik puncak pada titik koordinat min 1,3 serta memotong sumbu Y pada koordinat 0,1. Langkah pertama, kalian harus mensketsa grafiknya terlebih dahulu. Nah, di sini bisa terlihat sketsanya bahwa titik puncaknya adalah di min 1,3, kemudian dia memotong sumbu X di titik 0,1. Nah, seperti biasa, langkah pertama, kita misalkan fungsi kuadratnya adalah Fx sama dengan Ax kuadrat tambah Bx tambah C. Kemudian, karena tadi di titik puncaknya adalah di titik min 1,3, maka persamaan sumbu simetrinya itu adalah ini kan min 1 berarti ya, ini min 1, ini 3. Berarti garis simetrinya di sini merupakan persamaan garis X sama dengan min 1. Jadi ini adalah X sama dengan min 1. Sehingga sumbu simetrinya adalah X sama dengan min 1. Kemudian, berdasarkan sifat simetri, jika titik 0,1 ini, Ibu kasih tanda merah. Nah, berdasarkan sifat simetri, ini kan sifat simetri itu kan membagi grafik menjadi 2 sama besar. Sehingga kalau titik 0,1 kita cerminkan terhadap simetri X min 1, maka titik koordinatnya akan diperoleh apa? Nah, jadi jarak ini ke sini dengan jarak ini ke sini kan harus sama. Tingginya juga harus sama. Berarti kalau ini ke sini, dia koordinatnya berapa? Ya tentu saja di sini ini min 2, di sini tetap 1. Berarti koordinatnya adalah min 2,1. Nah, jadi di sini titik 0,1 dicerminkan terhadap garis X sama dengan min 1, diperoleh koordinatnya adalah min 2,1. Sehingga dengan demikian, grafik ini akan melalui 3 titik, yaitu titik 0,1, kemudian min 1,3, serta titik min 2,1. Nah, jadi kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Jadi, grafik tersebut melalui 3 titik, yaitu titik-titik
0,1, kemudian min 1,3, dan terakhir min 2,1. Baru kita cari nilai A, B, C-nya. Nah, sekarang pertama, melalui 0,1, maka F0 sama dengan, jangan lupa, Fx sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Berarti kalau F0 berarti ini menjadi A kali 0 kuadrat tambah B kali 0 ditambah C. Berarti F0-nya adalah 1 sama dengan C. Berarti kita peroleh C-nya sama dengan 1. Kemudian kita lanjutkan ke melalui titik min 1,3 akan menjadi F min 1 sama dengan A kali 3 kuadrat tambah B, kok 3 sih? A kali min 1. A kali min 1 kuadrat tambah B kali min 1 ditambah C. F min 1-nya adalah 3 sama dengan ini. A min B, C-nya adalah 1. Berarti C-nya adalah 1. Sehingga A min B sama dengan 2. Ini adalah persamaan 1. Kemudian melalui min 2,1, berarti kita masukkan F min 2 sama dengan A kali min 2 kuadrat tambah B min 2 tambah C. Ibu pindah ke atas. Berarti F min 2-nya adalah 1 sama dengan min 2 kuadrat. Ini jadi 4A min B. C-nya adalah 1. Berarti 4A min B sama dengan 0 persamaan 2. Kita eliminasi 1 dan 2. Berarti ini A min B. Oh, ini dulu ya. 4A min B sama dengan 0. Satunya A min B sama dengan 2. Maka kita kurangi. Ini jadi ini 2 ya. Jangan lupa ini 2. Ini 2. Kita bisa sederhanakan ya ini ya. Ini sama-sama dibagi 2. Ini menjadi 2A min B sama dengan 0. Berarti ini 2A min B sama dengan 0. Ini 2A dikurangi 2A kurangi A, ini A, ini sama dengan min 2. Sudah ketemu. Sekarang kita substitusi. Disubstitusi ke persamaan 1. A min B sama dengan 2. A-nya min 2, min B sama dengan 2. Berarti B-nya sama dengan B-nya ketemu berapa ini? Min 4 ya. B-nya sama dengan min 4. Sehingga jadi ketemu A-nya min 2, A-nya min 2, B-nya min 4, kemudian C-nya 1, maka persamaan fungsi kuadratnya adalah Fx sama dengan AX kuadrat. Ini ya, X plus C. C-nya 1. C-nya 1. Jadi min 2X min 4. Min 2X kuadrat min 4X plus 1. Oke. Nah, sudah selesai. Demikian penjelasan Ibu mengenai cara menentukan fungsi kuadrat dari informasi yang diberikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.